Oke, kali ini kita mau bicara tentang solusi peningkatan hasil pertanian dengan teknologi tepat guna ya teman-teman ya. Nah, suara saya kira jelas ya. Pak, jangan trauma korban orang tua. Nah, ini pasti acara yang kemarin hadir ke JDC ini kalimatnya. Ya, ikut acara malam hari ini ya. Oke Pak, ini beda tema Pak ya. Ini bukan korban orang tua ini temanya ya. Terima kasih saya. Oke, solusi peningkatan hasil pertanian dengan teknologi tepat guna, teman-teman. Jadi ini udah 1.000 peserta. Jangan sampai beranjak kalau Anda keluar dari forum ini, dipastikan posisi Anda digantikan orang lain. Nah, negara Indonesia ini sebenarnya terkenal dengan negara agraris. Dulu gitu ya. Terkenal dengan negara agraris atau negara pertanian, di mana kebanyakan daripada masyarakatnya itu bertani. Tapi itu dulu ya. Tapi itu dulu. Sekarang ya hanya mungkin maksimal 40% saja yang menjadi petani. Ya hanya 40% yang menjadi petani. Nah, jadi ada 100 juta jiwa atau hampir 40% pekerja di Indonesia adalah seorang petani. Ini pun data yang lumayan update ya. Tapi mungkin kalau dulu mayoritas di negara kita memang petani ya, makanya disebut negara agraris. Tapi kalau sekarang ya tentunya sangat berbeda dengan dulu. Kemudian Indonesia ini merupakan negara yang menyumbang PDB nasional dari pertaniannya itu 12,72%. Itu di tahun 2019. Kemudian kalau dilihat dari perbandingan dengan negara-negara tetangga, Indonesia ini masih lumayan mengkhawatirkan ya di sektor pertaniannya. Karena kita sama Australia aja dengan tetangga kita itu pada tahun 2018, di mana dalam kategori sustainable agriculture ya, itu Indonesia di peringkat ke-27. Padahal kita ini sering sekali kita dengar bahwa kita ini negara agraris gitu ya. Tapi ternyata kita masih ada di peringkat 27 dari segi pertaniannya dibanding dengan negara tetangga kita yaitu Australia. Kemudian ada satu peluang yang luar biasa bagus saat ini. Kalau kita lihat ya lumayan di sini luas areal kelapa sawit di Indonesia kalau data BPS sampai 2019 tuh 14 apa ini? Kalau data BPS ya. Nah, ini datanya. Jadi teman-teman bisa cross check lagi data-data yang terbaru ya. Kalau yang kita dapatkan adalah baru data dari tahun 2019. Ini yang kemarin sudah di-share sama Pak Randu juga di grup dan beberapa leader Anda juga bahwa tentang luas area perkebunan kelapa sawit ya. Itu luar biasa peluangnya kalau kita mau garap. Ya, kalau kita mau garap ini 14,6 juta hektar. 14,6 juta hektar sawit menanti kita. Nah, 14,6 juta hektar ya. 14,6 juta, bukan 14 hektar loh. Luar biasa. Ini peluang yang sangat bagus tentunya kalau kita mau bicara tentang pertanian ya, terutama perkebunan di lini kelapa sawit. Kemudian saat ini juga ada situasi-situasi yang menurut data bahwa terjadi kenaikan harga pupuk. Betul ya? Harga pupuk ya, HET pupuk subsidi dan non subsidi itu semuanya naik. Ini kita bisa lihat data-datanya di 2021 itu dari tahun lalu naik rata-rata itu 2.000 sampai 3.000-an per kilogram. Yang dulu urea 90.000 per 50 kilo, sekarang bisa menjadi 112.500 per 50 kilo. Ini harga pupuk yang subsidi. Kalau yang non subsidi ya
harga yang sekarang ya, ini harganya bisa nyampe 355.000 per 50 kilo atau satu sak gitu ya. Nah ini, kemudian ada satu lagi info yang menarik ya, bahwa Indonesia ini saat ini dibandingkan dengan negara-negara yang lain merupakan negara yang telah mencampurkan biodiesel sawit sebanyak 30% kepada bahan bakar solarnya. Nah, ini merupakan satu peluang tentunya, artinya persawitan ini masa depannya lumayan bagus ya, karena Indonesia ini menerapkan B30 ya, minyak B30, yang mana negara-negara lain masih menerapkan B10 ya kan, B12, B20. Indonesia sudah menerapkan B30 ya. Kemudian nah malam hari ini kita akan ceritakan tentang kombinasi 3 produk. Yang pertama adalah fotosintesa sebagai pupuk organik cair ya, pupuk organik cair yang mana aplikasinya dengan cara disemprotkan atau dikocor. Kemudian yang kedua ada Pilo Slow Release. Pilo Slow Release ini pupuk yang cara aplikasinya cukup kita tanam di samping pohon, dan ini sangat efektif untuk tanaman-tanaman batang keras dan terutama daerah-daerah yang agak kesulitan air. Bukan karena tidak ada air, tapi agak kesulitan air karena luasan lahan yang sangat besar, sehingga para petani itu pemilik lahan pengen sistem yang lebih efektif gitu ya. Kemudian ada namanya ekosida. Ekosida ini bagian dari pelengkap untuk penanggulangan hama. Jadi inilah 3 produk yang akan lebih banyak kita bahas pada malam hari ini ya teman-teman ya. Oke, masih ready semuanya? Oke, kita akan langsung lanjut. Ya, kata Pak Firdos, lanjut Pak Firdos. Oke Pak Firdos. Kita lanjut. Kita mau bicara dulu dari produk yang pertama, yaitu fotosintesa. Nah, fotosintesa adalah pupuk ya dengan teknologi tepat guna, di mana dia mengandung 36 unsur hara dan mineral yang mampu menciptakan proses fotosintesis secara mandiri. Jadi kandungan-kandungan yang ada di dalamnya ini bisa menciptakan proses sedemikian rupa sehingga zat ya yang tidak dibutuhkan tanaman itu bahkan bisa diubah berfungsi kembali ya menjadi zat-zat yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh tanaman kita ya, dilengkapi dengan humid acid sebagai pembenah tanah dan juga ada hormon GA3, giberellin auxin-sitokinin. Ini merupakan hormon pemicu pertumbuhan. Jadi pupuk fotosintesa ini merupakan pupuk majemuk ya. Artinya kita dengan satu pupuk ini aja sudah cukup. Nah, mengenai kandungannya yang tertera di kemasan, kalau teman-teman amati, itu hanya 13. Hanya 13. Bahkan kalau kita baca di kemasannya itu, di sana ya, itu bahkan tidak ada tertulis NPK. Tulis NPK. Dan aslinya fotosintesa ini mengandung 36 unsur hara dan mineral, gitu ya. Hanya dengan alasan hak kekayaan intelektual oleh produsen tidak semuanya dicantumkan, dan itu hak daripada produsen. Makanya ketika banyak yang tanya tentang detail dan sebagainya, ya sebenarnya nggak perlu terlalu detail. Yang penting adalah pupuknya begitu dipakai benar-benar bermanfaat gitu. Karena di sini kita tidak akan membuka semua hal. Yang penting adalah racikan sudah jadi, teman-teman tinggal pakai. Ibaratnya seperti itu aja ya, yang simpel-simpel aja. Nah, makanya kita menggunakan satu slogan, biarkan tanaman bicara. Nah, slogan kita, biarkan tanaman bicara. Kenapa? Karena kita nggak mau berbicara seperti kebanyakan orang, karena kita tahu kalau namanya orang jualan itu semua kecap nomor 1 gitu kan. Jadi daripada kita itu hanya
menyampaikan hal-hal yang belum tentu dipercaya orang, mending kita sampaikan, nggak usah percaya kalau belum coba sendiri, gitu ya. Nggak usah percaya kalau belum coba sendiri. Yang penting orang-orang yang sudah coba, mereka puas dan mereka malah merasakan luar biasa banget pupuk ini, gitu kan. Nah, makanya biarkan tanaman yang berbicara, teman-teman. Nggak perlu kita terlalu detail gitu ya. Karena ya petani nggak butuh detail juga. Petani itu hanya butuh terbukti atau enggak gitu, bagus atau tidak gitu ya. Kemudian coba kita keunggulannya apa sih pupuk fotosintesa dan slow release ini? Sebenarnya fotosintesa dan slow release ini sama. Fotosintesa dan slow release ini sebenarnya kandungannya itu sama. Perbedaannya adalah perbedaan kemasan ya, karena diperuntukkan biar lebih efektif gitu aja. Nah, di mana dia pertama mengandung 36 unsur hara dan mineral yang mana dibutuhkan oleh tanaman ya. Kemudian kalau fotosintesa sendiri itu modelnya dia nanti dicairkan. Ketika dicairkan dia mudah larut atau sifatnya solubility. Dia tidak bersifat nyisain ampas, kotoran gitu, enggak. Dia langsung larut ke air. Paling airnya berwarna jadi warna pupuk aja gitu ya, tapi dia larut ya. Kemudian kalau kita menggunakan pupuk ini sebenarnya kita tidak merekomendasikan, enggak nyuruh, enggak minta teman-teman untuk pakai pupuk yang lain ya. Jadi tidak perlu tambahan pupuk yang lain karena ini udah pupuk majemuk, semua yang dibutuhkan sudah ada dalam satu kemasan. Jadi tidak perlu tambahan pupuk apapun. Entah itu pupuk sifatnya organik, entah itu sifatnya pupuk kandang, pupuk kompos, ataupun pupuk kimia yang lain gitu. Nggak perlu tambahan. Tapi kalau ada orang bertanya misalnya, Pak, boleh nggak ditambahkan? Jawabannya boleh, gitu ya. Tapi kami tidak minta untuk ditambahkan dan tidak nyuruh untuk ditambahkan. Malah sarannya, kalau emang mau menambahkan pupuk lain, mending tambahin dosis fotosintesanya. Beli pupuk fotosintesa lagi aja. Kalau emang mau nambahin. Daripada digunakan untuk menambahin pupuk yang lain. Gitu ya. Kemudian, pupuk ini tidak perlu namanya fermentasi. Jadi kita itu nggak perlu, bakterinya ini dikempingkan dulu 3 hari 3 malam. Nggak perlu. Karena ini pupuk sudah jadi, bakteri-bakterinya itu kelasnya berbeda, kelasnya bukan kopral, ini udah kelasnya jenderal semua. Jadi dia sudah tidak perlu difermentasi pun dia langsung ya, dia bisa langsung berguna, dia bisa langsung menyuburkan tanah tanpa harus difermentasi. Tidak perlu ya, bukan tanpa, tapi tidak perlu difermentasi. Kemudian tidak perlu tambahan-tambahan yang lain, misalnya ditambahin gula, tambahin air tebu, tambahin molasses, itu nggak perlu. Karena kalau kita keseringan tambahin gula, nanti istri kita marah. Karena gula di dapurnya habis, ya kan? Jadi kita nggak bisa bikin kopi 3000. Karena gulanya dipakai buat ngupuk terus, ya kan? Nah, kalau cari air tebu, tidak di semua tempat ada air tebu, misalnya. Intinya, fotosintesa ini adalah pupuk yang simple. Tinggal sobek, cairkan, semprot, kocor, gitu aja. Kemudian di dalamnya apakah mengandung mikroba, Pak? Bisa nggak ini nyuburin tanah? Nah, tadi disampaikan, dia juga mengandung humid acid, mengandung mikroba pembenah tanah juga. Jadi, fotosintesa ini bisa menyuburkan tanah, bahkan tanah kalau disemprot fotosintesa ini akan gembur tanahnya. Ya, tanahnya malah akan gembur. Kemudian dapat menaikkan pH. Nah, fotosintesa juga bisa menaikkan pH tanah, ya. Mungkin kalau dalam dunia pertanian, teman-teman itu sudah kenal namanya kapur dolomit pertanian. Itu biasanya untuk meningkatkan pH tanah. Nah, fotosintesa juga bisa untuk meningkatkan pH tanah, teman-teman. Ya, juga bisa untuk meningkatkan pH tanah. Jadi, nah, teman-teman bisa menggunakan fotosintesa ini untuk meningkatkan pH tanah, gitu ya. Volumenya nggak ada. Oh, ditingkatin sendiri, Pak. Ada, Pak. Ada. Yang lainnya ada soalnya, Pak, ya. Kalau volumenya nggak ada, berarti
di tempat Bapak kurang bagus sinyalnya, atau mungkin handphonenya dikencengin. Coba yang lain dites. Kedengar nggak suara saya? Dites dulu. Jelas tuh, jelas ya. Dari Mimi Alif nih di Jakarta. Jelas. Nah, jadi teman-teman yang kelihatan suaranya kurang kencang, dikencangkan di handphone masing-masing, pakai headset, atau kemungkinan, nih pengalaman saya, kalau kita Zoom meeting, tiba-tiba handphone kita pakai buat teleponan, telepon WA, ataupun diganggu dengan media yang lain di handphone kita, biasanya bisa terganggu suaranya, bisa hilang. Saya juga pernah mengalami. Jadi nanti kalau misalnya terjadi seperti itu, kemungkinan teman-teman harus mengulang masuk lagi, tapi kemungkinannya teman-teman tidak akan bisa masuk lagi. karena udah penuh, ya kan? Lanjut ya. Kemudian boleh dibiarkan dalam kondisi cair. Jadi kalau misalnya nggak sengaja nih, Pak ini udah saya cairkan, terus kelebihan gitu misalnya, bikinnya kebanyakan gitu. Ini boleh nggak dibiarkan Pak? Ya boleh gitu. Tapi kami tidak menyarankan ya. Udah keras banget Pak, ini saya teriak-teriak di rumah, nggak ada mic-nya ini Pak, di laptop nggak ada mic-nya. Mic-nya mau otomatis Pak. Mic-nya otomatis di laptop ya. Udah teriak ini, tetangga dengar semua. Kemudian tidak ada masa kadaluarsa. Jadi kalau mau ditanya, Pak, ini kadaluarsanya sampai kapan? 300 tahun, 6 bulan, 66 hari, 6 jam, 66 menit, 66 detik. Gitu ya. Tetangga nyimak besok closing. Tetangganya marah-marah, Pak, kenceng banget. Lanjut. Nah, manfaatnya udah nggak usah bahas manfaat, udah jelas. Kalau namanya pupuk, manfaatnya ya buat meningkatkan hasil pertaniannya. Betul nggak? Tanahnya jadi lebih subur, tanamannya jadi perkembangannya jadi lebih cepat, ya kan? Lebih imunitas tanamannya jadi lebih kuat, tahan terhadap serangan hama. Buat petaninya yang penting, petaninya bisa senyum terus-terusan karena panennya jadi bagus, bisa hemat efisiensi gitu kan? Karena mengurangi biaya pemupukan yang harusnya beli beberapa jenis pupuk, ya. Nah, cukup satu pupuk aja cukup. Nah, cara aplikasinya gimana? Simple, ya. Kakak, ambilin pupuk fotosintesa dong, Kak. Di situ ada pupuk yang saset. Pupuk yang saset. Ini teman-teman mau lihat nih kan? Nggak akan saya sobek beneran. Masukkan satu saset fotosintesa. Kita sobek nih. Sobek. Masukkan satu saset ke dalam air. Bahasin saya. Kelihatan nggak ya? Wah, nggak kelihatan. Saya pakai green screen. Nah, ini bubuknya. Tinggal kita sobek. Disobek. Masukkan ke air 1 liter. Biar cair. Karena ini kan bubuk, bentuknya bubuk. Dijadikan cair dulu. Kalau udah cair, ya kan dikocok-kocok sempurna, itu namanya biang. Nah, dari air ini nanti bisa kita gunakan ke 4 tangki siraman. Ya, satu saset ini bisa kita gunakan ke 4 tangki siraman. Tangki siraman itu tangki semprot gitu maksudnya ya. Tangki semprot itu biasanya antara 15, 17 liter, 20 liter. Ya, 15 liter, 17 liter, 20 literan. Itu satu tangkinya. Ini bisa jadi 4 tangki satu sasetnya. Ini rumus dasarnya gitu aja. Intinya satu saset 4 tangki. Gitu aja udah, beres. Ini 35 gram. Ya. Jadi Anda kalau mau nyiram, ya sesuaikan kebutuhan Anda. Kira-kira satu tangki cukup nggak? Ya kan? Ini bisa jadi 4 tangki. Jadi kalau ini Anda jadikan 1 liter, kalau ke 4 tangki, 1 liternya dibagi 4 tangki. Gitu loh. Biangnya tadi dibagi 4 tangki. Boleh nggak Pak? Nggak usah saya biangin semua. Saya ngambil 1/4. Saya bagi. Boleh. Boleh-boleh aja. Nggak masalah. Ya. 1 liter biang ya. 1 saset. Jadikan 1 liter biang. Itu bisa jadi 4 tangki semprot. Diencerkan lagi ke 4 tangki semprot. Gampangnya 1 saset jadi 4 tangki. Paham ya?
Semprotnya sesuai kebutuhan gitu loh. Kalau Anda nyiramnya 10 tangki, 12 tangki, ya berarti Anda butuh berapa fotosintesa? Anda bisa kalikan sendiri. Angkanya nggak harus pas, dilebihin lebih bagus, ya kan? Ya, dilebihin lebih bagus. Ya, dilebihin lebih bagus. Jadi nggak usah pelit-pelit sama tanaman ya. Kemudian, nah ada SOP yang penting teman-teman, pH tanah itu harus di atas 5. Jadi SOP-nya adalah kalau kita pengen tanaman kita ini waktu dipupuk hasilnya bagus, hasilnya optimal gitu ya, maka pH tanahnya ini harus diperhatikan. pH tanah, TDS airnya diperhatikan. Karena kalau pH tanahnya di bawah 5, maka penyerapan nutrisinya itu tidak akan bagus. Makanya ada tanaman dipupuk terus-terusan, tapi tidak ada hasilnya. Dipupuk terus-terusan, tapi nggak berkembang, gitu kan? Ternyata ada masalah di pH tanahnya. Nah, ini kebanyakan yang orang kalau nggak ngerti, ya dia nyalahin pupuknya. Udah dipupuk, tapi kok nggak ngefek, katanya gitu ya. Padahal pH tanah itu seperti orang makan, makanannya enak gitu kan, tapi tempatnya di dekat tong sampah atau di dekat pembuangan sampah. Itu yang enak juga jadi nggak enak, Pak. Nah, itu cuma ibarat saja ya. Jadi, tanaman tidak makan tanah. Tanah itu cuma media. Tanaman tidak makan tanahnya. Tanaman itu memakan nutrisi dari air. Ya, nutrisi dari air yang tersimpan di dalam tanah. Nah, kalau pH tanahnya itu drop, maka dia tidak akan bisa efektif untuk diserap nutrisinya. Gitu ya. Ini penting. Kalau pH-nya kurang dari 5 gimana? Katanya gitu ya. Kalau pH-nya kurang dari 5, maka Anda harus tingkatkan dulu pH tanahnya. Dengan cara kocor, semprot tanahnya dengan fotosintesa dulu. Jadi gini, naikin pH tanah dulu. Kalau udah naik pH-nya baru nanam. Yang benar gitu. Kalau pH-nya udah naik, baru tanamannya. Karena kalau pH-nya belum naik, tanamannya disemprot, nanti butuh waktu lama untuk meningkatkan penyerapan nutrisinya. Nah, terkait ini teknisnya, biasanya contoh kita mau menanam padi. Menanam padi itu kan olah lahan dulu. Nah, pas olah lahan itulah kita naikkan pH tanah. Begitu pH tanahnya sudah naik, baru kita tanam. Maksudnya begitu. Ya kalau emang tanamannya sudah ada, pohon-pohonan dan sebagainya, ya langsung aja dikocorin ke tanahnya dan juga ke tanamannya. Itu bisa. Nah, tapi di sini juga kami tidak mewajibkan selalu pakai fotosintesa. Untuk meningkatkan pH tanah ini, para petani biasa juga menggunakan kapur dolomit pertanian. Untuk dalam 1 hektar, untuk menaikkan 1 strip dari 4 ke 5, dari 4 ke 5 pH-nya, 1 strip saja itu butuh 1 ton kapur dolomit dalam 1 hektar. Nah, gitu ya. Kemudian kalau pakai fotosintesa butuh berapa, Pak? Butuh 4 sampai 6 saset untuk meningkatkan 1 sampai 2 strip. Nah, ini kebijaksanaannya ada di Anda. Apakah Anda mau pakai fotosintesa untuk menaikkan pH tanah atau mau pakai kapur dolomit? Karena mungkin di setiap daerah harganya juga ada pergeseran, berbeda gitu ya. Jadi teman-teman harus menyesuaikan. Berapa hari Pak pH tanah itu bisa naik? Ada pertanyaan gitu ya. pH tanah bisa naik menyesuaikan. Jadi dalam beberapa hari bisa naik, sehari bisa, 2 hari bisa, 3 hari bisa, 4 hari bisa, 7 hari bisa, nggak naik-naik tambahin lagi. Intinya harus dinaikkan dulu pH tanahnya, ya. Nah, makanya kalau untuk menaikkan pH tanah itu kita tidak menampik boleh menggunakan kapur dolomit pertanian. Supaya apa? Kalau Anda punya stok fotosintesa, ini nggak dihabis-habisin ke tanah, tapi fokus disiramkan ke mulut daun, ke tanaman, ke mulut daun atau ke akar tanaman. Karena nutrisinya itu dibutuhkan oleh tanaman. Tanaman itu tidak makan tanah. Jadi kalau kita butuh pupuk tanah itu untuk meningkatkan pH tanah.
ya, untuk meningkatkan pH tanahnya. Kita mentreatment tanah itu untuk membuat tanahnya itu bisa menampung air, ya kan? Bisa biar penyerapannya biar bagus, dia bisa nampung air juga, kan gitu ya. Kalau tanahnya terlalu keras, ya kan, berarti dia tidak akan bagus buat tanaman karena nanti akan susah, akar tanamannya itu menembusnya akan susah juga. Oleh karena itu tanah itu kita treatment biasanya sebelum kita nanam. Kalau ini bicara pertanian, perkebunan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Anda punya tanaman yang memang sudah ada tanamannya, ya disemprot-semprot aja. Disemprot-semprot aja. Nanti Anda jangan lupa harus beli alat pengukur pH tanah. Itu wajib bagi Anda yang ada di lapangan. Ya, SOP wajib, Anda harus punya alat pengukur pH tanah. Oke. Lanjut ya. Kalau oke, nggak usah. Nah, Pak, kemudian kalau kita mau mupuk 1 hektar, nah 1 hektar ini kita pakai contoh 1 hektar ya, itu habis fotosintesanya berapa? Nah, variatif. Kalau SOP standar kita katakan itu 1 hektar tanaman padi itu butuh 10 saset. Butuh berapa? 10 saset. Kalau mau lebih bagus, 12 saset. Kalau mau lebih bagus, ya bisa dilebihin 16 saset. Nah, gitu ya. Gimana Pak rumusnya? Untuk nyiram tanaman itu dimulai dari awal tumbuhnya tunas. Kalau kita nanam nih pertama, awal keluarnya tunas itu dianggap sebagai hari pertama. Hari pertama keluar tunas. Anggap saja hari pertama lah, ya. Anggap saja hari pertama biar gampang. Misalnya ada tanam padi kan sudah tumbuh tunas sejak dari persemaian, ya kan? Jadi Anda begitu pindahkan ke lahan yang besar padinya, hari pertama Anda 4 saset untuk 1 hektar. 4 saset. 4 saset fotosintesa ini untuk luasan 1 hektar. Airnya berapa liter? Sesuaikan dengan kebiasaan petani. Dia nyiram 1 hektar berapa liter? Kalau rumus kami 1 hektar itu kurang lebih 16 liter. Kurang lebih 16 liter. Ya, 1 saset ini kan 4 tangki. Jadi kalau 4 saset itu 16 tangki. Betul ya? Jadi 1 hektar itu bisa 16 tangki. Karena 4 saset di penyemprotan pertama. Nyemprot lagi nanti 2 pekan, hari ke-15 2 saset. Nyemprot lagi hari ke-30 2 saset. Nyemprot lagi hari ke-45 2 saset. Totalnya berapa? 10. Kalau buat padi, rata-rata umur nyemprot itu dari sampai umur 45, boleh maksimal sampai umur 60. Jadi ada beberapa jenis padi yang umurnya itu di atas 120 hari ya. Nah, pemupukan itu hanya sampai umur 45, maksimal di umur 60 untuk umur padi. Jadi kalau kita mupuk sampai umur 45 di masa vegetatif itu, maka kita 4-2-2-2 formasi sepak bola. 4-2-2-2 total 10. Kalau mau lebih bagus, pertama 4, hari ke-15 2, ke-30 2, ke-45 4 lagi. Jadi totalnya 12. Gitu ya. Ini hitungannya saset bukan box. Kalau fotosintesa hitungannya box. Kalau fotosintesa hitungannya saset bukan box. Paham ya? Fotosintesa hitungannya saset bukan box. Nanti kalau slow release hitungannya box. Ya, kalau fotosintesa hitungannya saset. Pak, boleh nggak lebih? Malah bagus. Kalau mau bagus 4 aja semua. Setiap nyiram 4, totalnya 16, kelar. Ya kan? Kenapa enggak? Hasilnya juga pasti beda sama orang yang ngirit-ngirit, gitu kan? Nah, sekali-kali lah dikasih treatment yang lebih bagus. Tapi rumus standar kita yang kami sarankan adalah rata-rata 10 atau 12. Karena rata-rata nanti petani berhitung dengan biaya pengeluaran. Kalau misalnya terlalu tinggi, nanti juga kurang bagus buat keuangan petani. Tapi kalau 10 atau 12 saset, itu insya Allah ya, itu sangat cukup untuk
untuk mengejar namanya panen yang bagus. Insya Allah cukup. Kalau mau lebih bagus ditingkatin lagi dosisnya. Itu aja. Paham ya? Standarnya 10 saset atau 12 saset buat 1 hektar. Oke, lanjut ya. Ini kita masih bicara fotosintesa. Ini kok tanyanya udah box sih? Kan baru bicara fotosintesa. Fotosintesa ini kan saset, nggak pakai box, teman-teman. Ya. Fotosintesa ini saset. Nanti kalau bicara slow release nanti. Jadi biar nggak tercampur ya. Paham ya? Oke, paham ya? Nah, rata-rata dari berbagai jenis tanaman, kalau saya amati rata-rata dosisnya nggak jauh-jauh beda. Pemupukan tanaman itu rata-rata per 2 pekan. Ya, per 2 pekan. Itu rata-rata kalau menggunakan fotosintesa. Kemudian sekarang kita nyambung kedua, yaitu pilo slow release ya. Pilo slow release ini teknologi tepat gunanya, spesialisasinya nanti buat tanaman keras. 1 box isinya 10 saset. Ya, ini coba catat kata-kata saya. 1 box isi 10 saset. 1 box isi 10 saset sama dengan 1 PV. Kalau kita join member, itu kan 12 PV. Betul ya? Berarti kalau 12 box itu berapa saset? 1 box 10, 12 box berarti 120 saset. Itu kalau 1 paket. Jadi per 1 paket 1 kilo, 12 box ya. Per 1 box 1 kilo, 12 box itu 12 kilo. Itu kalau slow release. Nah, seperti ini bentuknya. 1 box ini isinya nanti 10 saset. Kan ya? Saya ulang-ulang sampai jelas nih. Nah, pilo slow release ini adalah pupuk majemuk makro dan mikro, sama seperti fotosintesa, tapi dia diprioritaskan untuk tanaman batang keras. Dengan teknologi tepat guna yang ada pada pilo slow release ini, nanti tanaman kita itu bisa bahkan bisa berbuah di luar musim. Tapi berbuah di luar musim dengan pertumbuhan yang normal. Dimulai dari dari batangnya, daunnya, baru buahnya gitu ya. Itu seimbang perkembangannya ya. Kemudian untuk daerah-daerah perkebunan ini sangat efektif karena cara pemupukan slow release ini nggak usah dicairkan kayak fotosintesa. Dia cukup kita lubangi, kemudian nanti kita tanam di sebelah pohon gitu ya. Kemudian apa sih kelebihannya? Yang pertama, tidak semua wilayah pertanian perkebunan itu cukup air. Slow release menjadi solusi karena tidak perlu air untuk memupuknya. Cukup kita tanam saja ya. Kemudian bisa juga untuk meningkatkan pH tanah juga. Kemudian bisa panen di luar musim. Petaninya juga bisa hemat biaya, betul nggak? Karena biaya pemupukan, biaya angkut pupuk kan juga berat. Tapi kalau dengan si angkut pupuk, nyemprot air itu juga berat. Tapi dengan teknologi slow release ini kita cukup 1 pohon 1 saset, simple ya. Nah, cara mupuknya gimana? 1 saset slow release itu dibuatkan lubang di sebelah pohon. Kurang lebih lubangnya itu yang mungkin 20-30 cm. Masukkan slow release-nya, dicocol-cocol dulu biar ada lubangnya. Kemudian dimasukkan, terus ditutup, dipendem pakai tanah. Udah gitu aja. Ya, jaraknya dari pohon kurang lebih 1 sampai 2 jengkal lah. Kurang lebih 1 jengkal aja cukup, yang penting di sebelah pohonnya. Kemudian kalau usia tanamannya itu misalnya masih muda, tanaman keras tapi usianya masih muda, maka kita cukup bisa dibuka, bisa ngambil 1 sendok. Bisa ngambil 1 sendok slow release buat tanaman yang umurnya masih muda di bawah 2 tahun. Yaitu cukup 1 sendok cukup per bulan. Kemudian kalau misalnya tanamannya di antara umurnya 2 sampai 5 tahun, bisa ngambil setengah saset. Jadi dibagi 2, 1 saset bisa dibagi 2 ditanam. Kalau misalnya umur tanamannya itu sudah
sudah siap berbuah, biasanya udah di atas 5 tahun, maka satu pohon satu saset. Itu ya. Oke. Oke, itu simpelnya. Itu simpelnya tentang slow release. Kemudian kalau tentang ekosida, ekosida intinya adalah obat, ya ini obat untuk penanggulangan hama atau pencegahan hama, ya, dengan sistem kontak lambung. Jadi sistemnya itu tidak terlalu keras, dia kontak lambung. Kalau misalnya kita semprotkan ke ulat, kita semprot ke ulat itu ulatnya nggak langsung mati, matinya butuh waktu, ya, matinya butuh waktu. Mungkin kalau kita semprot sekarang gitu ya, sore gitu, nanti besok pagi dia udah pada mati. Jadi dia nggak langsung mati karena sistemnya kontak lambung. Ekosida ini mengkombinasikan, di sana ada pestisida, ya, bakterisida, kemudian apa, insektisida, kemudian fungisida, itu menjadi satu. Jadi satu produk ini bisa untuk segala macam jenis hama, ya, kecuali hama-hama yang berdarah merah seperti tikus, itu nggak bisa dengan ekosida. Tapi kalau misalnya seperti apa ya, insek, serangga-seranggaan, ulat gitu ya, kemudian fungi, jamur-jamuran gitu kan, kemudian bakterisida yang bentuknya bakteri yang menyerang tanaman, kemudian pestisida, itu bisa ya dengan ekosida ini. Sistemnya simple. Kalau satu saset ekosida ini itu isinya 140 gram. Kalau kita baca di dalam kemasan, nih, kita baca ya di kemasannya ya. Nih, ekosida dilarutkan ke dalam 1 liter air, encerkan untuk 32 tangki ukuran 15-20 liter. Jadi satu saset ini teman-teman itu bisa sampai bisa untuk 32 tangki. Tapi itu kalau untuk pencegahan aja, untuk pencegahan. Jadi nggak ada serangan hama, cuma kita berjaga-jaga untuk pencegahan. Tapi kalau misalnya ada serangan, itu satu saset bisa jadi 16 tangki, bisa jadi 10 tangki. Kalau serangannya parah, bahkan bisa 5 tangki. Satu saset itu cukup jadi 5 tangki saja, dan boleh juga disemprot setiap hari. Kalau emang hamanya itu emang banyak banget. Karena serangan hama ini kan beda-beda. Ya, kalau serangannya udah hilang, ya udah gitu, nggak usah disemprot banyak-banyak. Tapi kalau misalnya hama ini, rata-rata kan hama-hama zaman sekarang itu udah resisten, udah agak alot, udah agak susah gitu ya. Makanya ya nggak masalah kalaupun disiram misalnya seminggu sekali, kemudian ada serangan hama luar biasa gitu ya, bahkan 2 hari sekali disiram, itu nggak masalah. Yang penting rumusnya gini, kalau kita sudah habis nyiram namanya nyiram obat gitu ya buat hama, kita kasih nutrisi tambahan buat tanamannya. Karena ibarat tanaman ini dia lagi sakit, kita obatin, dia pasti lemah kan, dalam kondisi yang lemah gitu. Maka kita juga harus kasih dia makanan, kasih dia nutrisi setelahnya. Jadi jangan sampai kita ini ngasih obat tapi lupa nggak ngasih makan. Nah, itu yang sering disampaikan oleh Pak Raden ya. Kurang lebih begitu teman-teman. Ini kurang lebih daripada kita bicara tentang 3 produk ya. Fotosintesa, kemudian slow release, dan juga ekosida. Oke, sekarang saya cek-cek dulu apakah di sini sudah hadir guru saya. Adanya Raden Agus Suparman sama Raden Teddy. Ini mah bukan Prof. Raden. Ini Raden yang lain ini. Gak apa-apa, kita tunggu ya. Prof. Radennya nanti kita tunggu masuk untuk tanya jawab. Oh, Pak Raden katanya nggak bisa masuk. Sekarang saya telepon. Nanti juga bisa masuk. Saya telepon dulu ya. Iya, Pak Raden Teddy. Prof, Prof, langsung dicoba masuk ke. Udah bisa, Prof. Ini udah pada ada yang keluar masuk, jadi dicoba, Prof. Ayo, saya doakan ada yang keluar.
Saya doakan ada yang keluar biar Profnya bisa masuk. Penuh ya. Ya. Apa itu? Konsultannya nggak bisa masuk ya. Saya yang keluar. Nggak jadi dong kalau saya yang keluar. Nggak mau keluar. Nah, ayo, kalau ada yang error sinyalnya kan keluar, ya kan? Terpaksa gitu ya. Yang online-nya berdua ngalah lah. Ya, biar Pak Radennya bisa masuk ya. Coba cek nih. Weh, masuk dong, berhasil, Prof. Selamat, Prof. Ada yang ngalah. Ada yang ngalah, Prof. Halo, Prof. Siap. Nah, udah masuk, bentar. Muka saya hilangkan dulu dari perhelatan, biar nggak bosenin muka saya nih. Saya hilangkan dulu dari perhelatan pencaksilat. Nah, begini, insya Allah Prof. Raden muncul mukanya. Nah, ya kan? Beda ya, gantengnya beda ya. Sultan sama belum sultan beda gantengnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua yang saya cintai. Akhirnya, jadi saya tadi sempat bingung karena yang mengisi acara ternyata malah nggak dapat kuota. Nah, tapi tapi menariknya berarti di sini membuktikan bahwa produk kita antusiasnya sangat luar biasa. Semoga teman-teman semuanya yang masuk di sini besok sudah semakin meledak-ledak dan tembus semua luxurinya. Insya amin. Oke, lanjut Cap. Sampai mana tadi Cap? Ya, belum sampai, saya udah selesai, tinggal ini paling bacain tanya jawab aja, Bro. Prof mau ngasih prakata dulu nggak? Nggak ada. Cukup biarkan tanaman bicara, karena saat ini apapun kalimat kita terkadang masih salah di mata orang lain. Kita nggak perlu berdebat, kita nggak jualan kecap, tapi diwakili tanaman yang berbicara. Itu sudah prediksi lama. Karena dari awal ketika orang yang pertama mencoba, kesuksesan akan mengejar Anda, reward akan mengejar Anda. Karena dari dulu, jika orang-orang yang mencoba, saat ini kenapa ordernya besar-besaran? Karena diwakili oleh tanaman yang berbicara. Karena asas kemanfaatan, efek domino pasti imbasnya pada rekening Anda masing-masing. Kurang lebih seperti itu aja, Kapten. Ini saya coba acak ya. Ini pertanyaannya kan acak-acak, kita acak ya. Keberuntungan nih teman-teman. Ya. Pak Abadi, saya langsung jawab, gak usah ke profesor ini. Dengan fotosintesa nggak perlu lagi jualan EF. Loh, itu urusannya beda Pak Abadi. Jadi kalau orang pakai eco farming, itu kan banyak juga yang berhasil dan banyak juga yang merasakan manfaatnya. Jadi ya nggak apa-apa, sesuai dengan permintaan. Jadi kalau saya nih, saya punya mitra, Pak, saya mau EF gitu. Nggak fotosintesa aja, nggak, saya EF aja sama slow release. Saya kasih eco farming sama slow release. Meskipun saya tawarin fotosintesa, dia nggak mau. Karena apa? Mungkin dia sudah coba, dia ada testimoninya. Jadi nggak ada kaitannya dengan produk yang lain terus tidak dijual, enggak, semua produk dijual di PT PS Eco Farming, dijual fotosintesa, dijual slow release, dijual ekosida, dijual agen hayati, dijual. Intinya gimana caranya ya tembus pajurunya cepet gitu aja sih. Kalau produk itu selera masing-masing. Nah gitu ya. Oke ya Pak Badi ya. Kemudian ini pertanyaan, ekosida untuk semprot lalat bisa nggak dari Mister Selamat ya, di peternak ayam? Bahaya nggak untuk ternak? Ekosida untuk semprot lalat bisa nggak di peternak ayam? Gimana ini Prof? Ini ayam kebanyakan disamperin lalat Prof, tapi mau disemprot ekosida. Yang terpenting tidak kena makanannya kan. Jadi masalahnya kalau yang jadi masalah akan kena terhadap makanannya. Yang penting kalau hanya pengusiran bisa. Itu untuk lalat hanya tidak disukai lalat. Lah dari baunya, anggapannya bau ketek dan lain sebagainya mungkin. Makanya jika untuk ulat mungkin ya yang terbaru ini testimoni banyak ulat sudah semakin kita habisi dengan ekosida. Cuman untuk lalat
Jika untuk buah mungkin bisa kita gunakan 1 saset jadi 5 tangki. Semprotkan merata, itu tidak disukai lalat dan berjaraknya 7 hari sekali penyemprotan. Insya Allah lalat buah pun aman. Tapi kalau jika lalat yang memang di situ untuk ayam lalat buah, ya saya belum coba karena saya tidak pernah mencoba pada ayam, cobanya pada tanaman gitu. Tapi memang ekosida tidak disukai oleh lalat gitu aja. Oke, siap Prof. Teman-teman mohon maaf ya, chatting saya stop dulu. Saya bingung baca pertanyaannya nambah terus, ya kan? Nanti, sabar. Saya mau lanjutkan yang udah tanya duluan ya. Jadi teman-teman chattingnya saya off-kan. Nih, Prof, ini pertanyaan sering muncul dan ini penting, mumpung 1.000 orang nih hadir, Prof. Prof, dari Pak Herdis, apakah yang produk yang 3 ini murni organik atau memang ada kimia sintetis ya dari Herdis Indramayu? Nah, kira-kira seperti apa penjelasannya dan mungkin biar teman-teman paham ini urusannya tentang organik dan gak organik ini, Bro. Oke, ini menjadi perdebatan panjang selama ini yang dari dulu zaman nenek moyang sampai saat ini panjang sekali. Oke lah, tapi why not, tidak masalah karena perdebatan itu adalah menjadi sebuah yang asik bagi kita. Jadi gini, setiap orang punya sudut pandang sendiri terkait dengan menerjemahkan apapun terkait kimia dan organik. Sintetis yang bagaimana, organik yang bagaimana, prosesnya seperti apa, kita belum terkadang yang harus dipahami. Cuman sudut pandang saya sampaikan berulang-ulang, bahan-bahan kami semua dari bahan organik yang diproses, semua proses pasti kimia. Karena tidak ada proses matematika atau tidak ada proses fisika. Semua proses pasti kimia. Nah makanya secara proses itu bahasanya kalau saya bukan proses kimianya, tapi bagaimana kita mengolah atau menyekolahkan barang mentah menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi. Nah, barang jadi pada teori kami adalah, menurut sudut pandang saya, bahan organik itu bahan yang kita gunakan dari awal. Kita menggunakan mineral. Kategori mineral adalah organik, hayati, seperti itu. Cuman proses itulah cara kita. Nah, proses apapun, kopi dengan air panas, dengan gula, itu pun sudah proses kimia. Itu. Tapi kami dari bahan-bahan organik. Nah, teorinya kebanyakan kita tahu yang penting adalah bagaimana hal-hal yang bisa dibutuhkan tanaman. Memperbaiki tanah kita, kemudian dibutuhkan tanaman. Kenapa seperti ini? Karena biasanya gini, asumsinya organik dan kimia itu, organik merusak apa? Merusak tanah. Tapi pupuk kimia itu merusak tanah, tapi dibutuhkan tanaman. Ingat-ingat. Jadi bebas kalau orang mengasumsikan. Pupuk kimia itu dibutuhkan tanaman, tapi merusak tanah kita. Ya, butuh solusinya apa? Berarti solusinya adalah bagaimana kita membenahi tanah kita, tapi dibutuhkan tanaman. Nah, kita pakai batas ambang bahasanya, tapi narasi yang kita bangun, kita tahu sendiri, eco farming semua menggunakan pupuk organik. Nah, saya sampaikan berulang-ulang bahwa kita semuanya menggunakan bahan-bahan organik yang kita sekolahkan sehingga itu dibutuhkan tanaman dan membenahi tanah kita. Nah, narasi itu yang dibangun, yang saat ini dibawa saya kemana-mana adalah teknologi tepat guna. Itu kenapa? Karena di luar negeri itu bicaranya teknologi tepat guna. Kurang lebih seperti itu, Kapten. Sudut pandang kami. Ya, jadi mungkin gini, Prof. Teman-teman ini juga perlu kita berikan wawasan ya. Kenapa sih ada istilah pupuk kimia tadi ya? Pupuk kimia, kemudian ada istilah merusak tanaman. Kalau 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 pupuk fotosintesa ini kan perizinannya dan slow release ini kan tidak masuk kategori organik ya, Prof. Artinya tidak kita sertifikatkan organik. Tidak, tidak. Karena gini, sudut pandang saya sendiri, teori organik dan kimia secara sertifikat itu kan bagaimana kita mengurus saja, Cap. Kalau saya ngurus mungkin karena kenal orang dalam, karena kita semua teman-teman, ya mungkin ngurus itu 3 hari selesai. Cuman kenapa saya seperti itu? Karena kami gini, jujur saja, kami mencintai, kita ini semua mencintai tanah kita. Korban kimia yang selama ini adalah efek dominya tanah kita berkelanging dan rusak. Tugas kita saat ini adalah membenahi, bukan salah siapa-siapa. Gitu. Tapi yang pasti terkait dengan organik dan kimia, memang secara pribadi perusahaan kami, perusahaan saya tidak mau merilis terkait itu karena kami
banyak unsur-unsur menurut pandang kami bahwa oh pakai ini organik, ini kimia, kami tidak mengurus itu. Tujuannya apa? Supaya kita bersifat netral meskipun teorinya kita lah, oh Pak, teori organik kan kita harus ngurus organik ya silakan kalau mengatakan itu kimia kita silakan kalau tapi artinya dimanapun bukti bahwa oke lah kita cek bahwa organik yang bagaimana bahkan kita tuh menghabiskan fusarium sedangkan organik yang umum itu muncul fusarium muncul jamur gitu jadi artinya kita itu menggunakan bahan-bahan mineral alam berarti hayati masuknya kategori organik seperti itu Kapten. Cuman pengurusan kami tidak sengaja memang tidak mengurus terkait organik Indonesia atau atau Innovis atau lain sebagainya. Itu kita nggak ngurus itu. Kami hanya mengurus terkait dengan izin Kentan, di mana kita tahu bahwa inilah yang dibutuhkan tanaman dan ini bicara teknologi untuk saat ini. Gitu Kapten. Ya, karena memang kita nggak mau ngurus itu karena kita pengen netral gitu ya, Bro. Netral, kita pengen netral ya. Karena gini, memang saya gini, saya sebagai pelaku bisnis, saya sebagai pemilik pabrik, saya sebagai CEO, dan kemudian saya sebagai pemilik perkebunan kan. Saya ada perkebunan meskipun salahnya kecil, tidak sebesar orang-orang yang dibayangkan. Jadi gini, sudut pandang di perusahaan itu kategori organik terkadang orang tidak menerima itu karena apa? Orang itu saat ini intinya kalau kita berjualan organik susahnya luar biasa. Nah, sifat netral inilah bagi orang yang suka organik orang mengatakan, oh saya suka organik ya sudah ini mbahnya organik saya gitu karena sering saya minum di hadapan publik pun bahkan kita minumkan pada ikan kalau itu kimia silahkan dianggap kimia gitu tapi artinya kalau bagi orang yang suka organik pasti kita oke, kita berani membuktikan tapi kalau yang suka kimia oh ini bilang aja ini bisa melawan kimia meskipun kita membenahi tanah kita itu yang kita bangun seperti itu kan supaya apa karena di dunia ini di Indonesia ini terutama ini masih perdebatan di narasi itu kan berulang-ulang di luar narasi politik will. Nah, makanya saat ini sedangkan kita bicara di luar negeri ini bicara semua teknologi di sini masih perdebatan antara A, B, C, D di situ saja. Makanya itu yang narasi kita bangun. Cuman kami sengaja di sudut pandang kami di produksi tidak mengurus terkait Innovis Indonesia ataupun organik Indonesia. Kurang lebih seperti itu Kapten. Ya, jadi teman-teman, jadi yang pasti adalah begini teman-teman. Fotosintesa ya slow release ini tidak membuat tanah kita menjadi berkoloni seperti kasus yang terjadi mungkin bahasa di luar adalah pupuk kimia. Sehingga kan yang ditakutkan dari pupuk kimia itu adalah ketika tanah berkoloni tadi ya, Prof. Bukan masalah kimianya atau organiknya. Tapi ketika bukan cuma itu saja, Kak. Jadi saya menerangkan teman-teman juga. Jadi masalah yang selalu menahun dan selama ini memang terjadi itu masalahnya seperti ini. Kita minum kopi banyak, boleh. Kebanyakan boleh atau tidak. Teori itu yang selalu saya sampaikan dengan bahasa yang mudah dibangun. Kita makan nasi boleh, banyak boleh, kebanyakan nggak bagus. Halal pun ada toyiban halal, tapi toyib baik bagi tubuhmu kan gitu. Artinya gini, yang masalah bertahun-tahun adalah ketika saat ini saya punya pabrik pupuk tunggal, misal, kemudian pabrik itu saya punya karyawan ribuan, untung saya harus besar, itu sah sudut pandang kami di perusahaan Cap. Saya harus menyampaikan ini. Karena kami bayar listrik, karena kami bayar pekerja ribuan, kemudian kami harus mengeluarkan kos yang besar. Wajar nggak kira-kira penjualan kami saya genjot dengan semaksimal mungkin? Itu sah, dan itu kewajiban sebagai perusahaan. Membesarkan tren perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, petani kita saat ini ketika membeli mengeluarkan uang berjuta-juta, pengennya dapatnya bertonton. Sedangkan pupuk itu, tanah yang seharusnya dikasih makan cuma satu piring, dikasih makan satu truk. Gitu. Berarti masalahnya adalah tidak ada yang salah karena perusahaan pengennya jual banyak, petani pengennya dapat banyak. Masa iya jual beli pupuk 20 juta, 60 juta berarti dapatnya cuma eco farming berapa tuh, fotosintesa berapa saset, itu kan nggak masuk akal karena terbiasa dengan narasi yang pupuk banyak itu sudut pandang saya gitu. Nah
Masalahnya ini hari, kenapa itu berkoloni? Karena saking banyaknya pupuk kimia. Yang salah siapa? Tidak ada yang salah. Saya nggak mau berdebat di sini. Cuman tugas kita hari ini hari adalah memperbaiki itu semuanya. Tapi makanya itulah narasi-narasi yang kita bangun, tepat guna. Prinsip dagang petani garis bawah, prinsip dagang, karena petani mengambil sisa setelah proses. Proses itu berarti tepat guna sebuah teknologi dalam pertanian itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, catatan yang pasti, kalaupun misalnya ada kasus, Prof, ada kasus tentang masa lalu ya, masa lalu itu tanah-tanah yang berkoloni, yang rusak, bisa nggak dibenerin sama produk fotosintesa atau slow release? Nah, intinya di situ nih sekarang. Nah, kan saat ini diwakili tanaman yang berbicara. Yang kemarin gagal panen sekarang berbicara. Tanaman yang kemarin berkoloni, tanahnya keras kemarin pun jadi gemur. Itu kan sebuah jawaban yang kemudian nggak mungkin saya ngomong, ya itu solusi yang enggak. Cukup biarkan tanaman dan tanah yang berbicara. Itulah narasi yang tak bangun. Karena kami di sini nggak mungkin, susahnya bagaimana memasarkan kepada petani-petani, kemudian bagaimana kita mungkin belum tentu mitra dengan satu dengan yang lain bersepakat bersama untuk melakukan itu kan gitu. Artinya kan makanya diwakili tanaman bicara tujuannya apa? Inilah bukti kenapa saat ini misal slow release ledakan, karena dianggap sebuah tepat guna, efek domino, keuntungan, asas kemanfaatan, itu tujuannya karena apa? Saat ini adalah bagaimana tugas kita membenahi tanah kita, memperbaiki fungsi akar, batang, serta daun, sehingga tanaman yang kita muliakan selayaknya sultan akan memuliakan kita sebaliknya. Itu saja. Jadi makanya itu yang selalu saya sampaikan berulang-ulang, Kapten. Sengaja saya pancing, Prof, biar teman-teman paham. Nah, sekarang pertanyaan lanjutan ya, yang beda tema nih. Pak Haryadi, fotosintesa, ini kan pupuk. Boleh nggak dicampur ekosida? Teknisnya gimana? Boleh nggak? Kalau boleh, boleh. Perlu, nggak perlu. Logikanya apa? Masa ya kita makan sayur bening campur bodrek? Boleh, boleh. Nggak enak, nggak enak. Jadi itu teori-teori yang selalu saya sampaikan, teori manusia pada umumnya. Bagaimana kita berpikir secara logis. Karena pertanian itu logis, tepat guna. Itu yang menjadi. Nah, anggapannya gini. Karena kosnya lebih murah. Kenapa kosnya lebih murah? Memang betul. Kos berarti kan terkaitan dengan alsintan, alat pertanian. Di luar negeri semua menggunakan alsintan. Sedangkan di Indonesia masih menggunakan manual. Dianggap tepat jika mencampurkan. Padahal teori mencampurkan adalah jika barang satu dengan barang lain itu menjadi nol kemudian. Nggak tepat itu. Nah, berarti cara yang kita gunakan, anjuran dokter pun, makan itu minum obat setelah dan sebelum makan. Itu anjurannya. Ya kita ikuti anjuran dibarengin pas makan itu minum obatnya ya, Bro. Itu nggak tahu kalau itu. Cuman gini, yang perlu tak sampaikan adalah seperti kita seperti manusia. Jika kita sakit, diobati dulu. Tapi jangan lupa dikasih makan. Kalau kita sakitnya apa? Oh, ternyata mulut kita terbungkam. Kita ya pakainya infus. Itu kalau sakit. Dan terkadang teori-teori yang salah itu sering terapkan petani kita. Tanamannya tidak sakit, tapi diinfus. Padahal mulutnya pun masih bisa untuk makan. Tangannya pun diikat, tapi dikasih makan nggak bisa makan. Jadi teori sebaliknya itu. Jadi yang harus dipaparkan adalah bagaimana saat ini membawa narasi yang benar-benar ke petani itu mudah dipahami, bersepakat, sehingga petani itu nggak butuh melebar sebenarnya. Saya tahu betul, karena saya punya banyak petani binaan, ribuan petani binaan saya. Jadi petani itu butuhnya nggak lebar. Pak, saya disuruh apa? Kalau sudah sepakat dan sudah percaya itu, kita suruh apa? Buktinya ada, kemudian hasilnya berapa, untung saya berapa. Kembali lagi, petani butuhnya cuma duit yang barokah, bukan yang melebar-lebar. Nah, itu makanya, tapi terkadang kita itu dibiasakan dengan narasi yang melebar, sehingga tujuannya kita cari yang berkah, tapi melebar kemana-mana. Lah, bikinlah narasi tanaman bicara, sehingga saat ini orang nggak perlu ngomong, tinggal ngitung. Nah, teman-teman, cuman pesan saya, saat ini untuk teman-teman yang sudah menggunakan fotosintesa slow release, jika nanti terjadi ledakan, siapkan lem Alteco untuk antisipasi jika ATM-nya dapat transferan besar nanti patah gitu. Makanya saat ini, karena betul-betul saya juga di luar dugaan kami, kenapa telat-telat, karena saat ini ledakan yang terjadi slow release, penjualan per hari berapa puluh ribu PV itu pun karena Pak orang yang mencoba, terlihat tampak, hasilnya jelas, kemudian dianggap tepat, pasti orang beli tanpa bicara komentar apapun.
Tuh, makanya kalau yang di sini masih bertanya-tanya, boleh bertanya-tanya. Sudut pandang kami di produksi akan menjawab di sudut pandang mana yang dibutuhkan konsumen. Tapi di luar itu kami tidak bisa menjawab karena berkaitan dengan perusahaan. Gitu. Oke, Terima Kapten. kasih Prof. Lanjut ya. Ya. Kita cari-cari nih yang bagus nih. Untuk budidaya